Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari kelas 12 IPA. Saya di sini menjelaskan tentang penyakit menular seksual atau disingkat dengan PMS. Jadi di sini saya menjelaskan kasus PMS dan HIV dan AIDS cukup banyak terjadi di kalangan remaja. Berbagai jenis PMS serta HIV/AIDS sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang pada umumnya dan kondisi kesehatan reproduksi pada khususnya, karena pada umumnya berbagai penyakit PMS dan HIV/AIDS berkaitan langsung dengan sistem reproduksi manusia. Bahkan HIV dan AIDS dapat berdampak pada kematian. Kasus HIV/AIDS bagaikan gunung es yang dampak hanyalah permukaan belakang, namun kasus yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada kasus yang nampak. Penyakit ini merupakan penyakit yang mematikan karena sampai saat ini belum ditemukan obat penyembuhannya. Namun demikian, sebenarnya pencegahan terhadap penyakit ini relatif mudah, asalkan kita mengetahui caranya. Apa yang perlu kamu ketahui tentang PMS? PMS adalah penyakit menular seksual. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih berisiko bila melakukan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. Bahayanya PMS bagi kamu. PMS menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Buat kamu, remaja perempuan, perlu disadari alat reproduksimu lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak secara dikendali. Sedangkan penyakit melanjutkan ke tahap lebih parah. Apa saja tanda dan gejala PMS? Oleh karena bentuk dan letak alat kelaminnya yang menonjol pada laki-laki, gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat, dan dirasakan. Sedangkan pada perempuan, sebagian besar tanpa gejala sehingga seringkali tidak disadari. Pada laki-laki, gejala infeksi PMS antara lain: pertama, bintil-bintil berisi cairan, lecet, atau borok pada jenis penis alat kelamin. 2. Luka tidak sakit, keras, dan berwarna merah pada alat kelamin. Adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Keempat, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin. 5. Rasa sakit yang hebat pada saat kencing. 6. Kencing nanah atau darah yang berbau busuk. 7. Bengkak, panas, dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. 8. Kehilangan berat badan yang drastis disertai mencret terus-menerus dan sering demam serta berkeringat malam. Pada perempuan, gejala-gejala PMS antara lain: pertama, rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Rasa nyeri. Kedua, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Ketiga, pengeluaran lendir pada vagina alat kelamin. 4. Keputihan berwarna putih, susu, bergumpal, dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. 5. Keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk dan gatal. Keenam, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. 7. Bintil-bintil berisi cairan, lecet, atau borok pada kelamin. Bagaimana kita bisa menghindarinya? Pertama, bagi kamu yang belum menikah, cara yang paling ampuh adalah tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua,
saling setia bagi pasangan yang sudah menikah. 3. Hindari hubungan seks yang tidak akan atau berisiko. 4. Selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan PMS. Kelima, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Apa saja jenis PMS? Ada banyak macam penyakit yang bisa digolongkan sebagai PMS. Pertama, gonorrhea atau GO. Kuman penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Ada masa tanggang selama 2-10 hari. Setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks, tanda-tanda penyakit adalah nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Gejala pada laki-laki adalah rasa sakit pada saat kencing, keluarnya nanah, kental, kuning kehijauan, ujung penis tampak merah, dan agak bengkak. Pada perempuan 60% kasus tidak menunjukkan gejala, namun ada juga rasa sakit pada saat kencing dan terdapat keputihan kental berwarna kekuningan. Ini gambarnya. Akibatnya, kemandulan pada perempuan bisa juga terjadi radang, panggul, dan dapat diturunkan kepada bayi yang baru lahir berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua, sifilis, bisa disebut raja singa. Kuman, penyebabnya disebut treponema pallidum. Masa tanpa gejala berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu. Kemudian timbul benjolan di sekitar alat, nyeri, kadang-kadang disertai pusing, dan tanpa tulang seperti flu yang akan hilang sendiri. Sekitar 612 minggu setelah hubungan seks, gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Dan seringkali penderita tidak memperhatikan hal ini. Selama 2-3 tahun, pertama penyakit ini tidak akan menunjukkan gejala apa-apa atau disebut masa laten. Setelah 5-10 tahun, penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah dan jantung pada perempuan hamil. Sifilis dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungannya dan bisa lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Yang ketiga, herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala dan tandanya adalah bintil-bintil berairan berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering, menggerak, lalu hilang sendiri. Gejala kambuh lagi seperti di atas, namun tidak nyeri. Seperti tahap awal, bila ada faktor pencetus, stres, haid, minuman, dan makanan beralkohol, dan biasanya menetap hilang. Timbul seumur hidup pada perempuan, seringkali menjadi kanker mulut rahim. Beberapa tahun kemudian, penyakit ini belum ada obat yang benar-benar mujarab. Tetapi pengobatan antivirus bisa mengurangi rasa sakit dan lamanya episode penyakitnya. Yang keempat, Chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa tanpa gejala berlangsung 7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, gejalanya bisa berupa: pertama, keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer-encer berwarna putih kekuningan. Rasa nyeri di rongga punggung,
perdarahan setelah hubungan seksual. Pada laki-laki, gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing. Yang kedua, keluar cairan bening dari saluran kencing. Yang ketiga, bila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Tidak jarang pula, gejala tidak muncul sama sekali, padahal proses infeksi sedang berlangsung. Oleh karena itu, penderita tidak sadar bahwa menjadi pembawa PMS dan menularkannya kepada pasangannya melalui hubungan seksual. Yang kelima, trichomoniasis vaginalis. Trichomoniasis adalah PMS yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejala dan tanda-tandanya adalah cairan vagina encer, berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk, pulma agak bengkak, kemerahan, gatal dan terasa tidak nyaman, nyeri saat berhubungan seksual dan saat kencing. Candidiasis vagina nomor 6. Candidiasis vagina merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans pada keadaan normal. Jamur ini terdapat di kulit maupun di dalam liang kemaluan perempuan. Tetapi pada keadaan tertentu, jamur ini meluas sedemikian rupa sehingga menimbulkan keputihan. Gejalanya merupakan berwarna putih seperti susu bergumpal, disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada kelamin dan di sekitarnya. Penyakit ini tidak selalu tergolong PMS, tapi pasangan seksual dari perempuan yang terinfeksi jamur ini dapat mengeluh gatal dengan gejala bintik-bintik kemerahan dan di kulit kelamin. Ketujuh, kulit kelamin. Penyebabnya adalah human papilloma virus HIV. Dengan gejala yang khas, yaitu terdapat satu atau beberapa kulit di sekitar kemaluan. Pada umumnya, perempuan dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, selaput, lendir bagian dalam liang kemaluan sampai leher rahim. Bila perempuan hamil, kulit dapat bertumbuh sampai besar sekali. Kutil kelamin kadang-kadang bisa mengakibatkan kanker leher rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin. Pada laki-laki mengenai alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam, kadang-kadang kutil tidak terlihat sehingga tidak disadari. Biasanya laki-laki baru menyadari setelah ia menulari pasangannya. Sampai sekarang belum ada pengobatannya, pada tahap menghilangkan kulitnya saja. Apakah PMS dapat diobati? PMS dapat diobati, satu-satunya cara adalah berobat ke dokter atau tenaga kesehatan. Jika kita terkena PMS, pasangan kita juga harus diperiksa dan diobati. Jangan mengobati diri sendiri. Apa yang kamu lakukan untuk membantu temanmu yang terkena PMS? Pertama, anjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter atau petugas kesehatan bila perlu kamu mengantarkannya. Yang kedua, anjurkan untuk jangan malu menyampaikan keluhan-keluhan kepada dokter atau petugas kesehatan. Ketiga, anjurkan untuk mematuhi aturan pengobatan sesuai petunjuk dokter, petugas kesehatan. Yang keempat, anjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual lagi kecuali pakai kondom. Kelima, anjurkan agar pasangan seksual temanmu sebaiknya juga diperiksa oleh dokter atau petugas kesehatan. Keenam, beritahukan tentang akibat-akibat PMS yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Ketujuh, beritahukan untuk menghindari pengobatan diri sendiri. Apakah HIV dan AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seorang terinfeksi
virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunovirus. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya menurun terus secara drastis. Apakah HIV/AIDS termasuk PMS? Ya, karena salah satu cara penularannya adalah hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV. Cara penularannya ini merupakan yang tersering di Indonesia dewasa ini. Bagaimana penularan HIV? HIV terdapat pada seluruh cairan tubuh manusia, tetapi yang bisa menularkan hanya terdapat pada sperma atau air mani, darah, dan cairan vagina. Dengan demikian, cara-cara atau berhubungan dengan orang yang dengan penularannya adalah sebagai berikut. 1. Berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan dengan orang yang positif terinfeksi virus HIV. 2. Pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV. Yang ketiga, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Yang keempat, ibu hamil terinfeksi virus HIV akan menularkan ke bayi dalam kandungannya. Apakah tanda dan gejala HIV dan AIDS? Sesudah terjadi infeksi virus HIV, awalnya tidak memperlihatkan gejala-gejala khusus, baru beberapa minggu sesudah itu, orang yang terinfeksi seringkali menderita penyakit ringan sehari-hari seperti flu atau diare. Seringkali 3-4 tahun penderita tidak memperlihatkan gejala yang khas. Sesudah tahun ke-5 atau ke-6 mulai timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut, dan terjadi pembekakan di daerah kelenjar getah bening. Bagaimana kamu bisa terhindar dari HIV atau AIDS? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak berganti-ganti pasangan tetap dan menghindari hubungan seksual di luar nikah. 2. Menggunakan kondom terutama kelompok risiko tinggi seperti pekerja seks komersial. Yang ketiga, sedapat mungkin menghindari transfusi darah yang tak jelas asalnya. Keempat, menggunakan alat-alat medis dan non-medis yang terjamin steril. Bagaimana pengobatan HIV dan AIDS? Sampai sekarang, belum ada temukan cara pengobatan yang tuntas saat ini yang dan hanya menolong penderita untuk mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya. Bagaimana mendeteksi HIV dan AIDS? Dengan melakukan tes darah sesuai tahapan perkembangan penyakitnya untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus HIV, yang berarti ada virus HIV dalam tubuh. Dilakukan tes darah dengan cara ELISA sebanyak 2 kali. Kemudian bila hasilnya positif, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara Western blot atau immunofluorescence. Bagaimana kita bisa membantu teman yang terkena HIV atau AIDS? Dengan tetap melakukannya sebagai teman dan tidak mengubah sikap karena penyakitnya, memberi mereka seperti dorongan semangat dan juga memperhatikan keterbatasan keadaan fisiknya dalam bergaul. Mitos yang salah satu seputar HIV atau AIDS. Yang pertama, hubungan sosial dengan penderitaan HIV dan AIDS akan membuat kita tertular penyakitnya. 2. Bersalaman menggunakan WC yang sama, tinggal serumah menggunakan spray yang sama dengan penderita HIV AIDS dan dapat membuat kita tertular. Dan di sini saya sudah menjelaskan tentang penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.